Saya langsung lihat dulu nukar naki. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Dan hati-hati dengan orang yang mengaku punya karomah. Waliullah itu nggak ngaku-ngaku saya ini waliullah. Nggak apa-apa. Jadi dukun kecil-kecilan. Nah, pada saat ini banyak dukun-dukun yang berkedok ustaz. Iya. Dan kalau dibaca teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Ghufran yang membacanya, yakni dengan makoli-makoli itu. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. Kemungkinan tulisan Suryaninya Mama Ghufran itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah, berdasarkan benang merah yang sudah kita jabarkan dari tadi. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini kita akan membongkar Ghufran yang sebenarnya, dan dia ini ternyata dukun dan dia sendiri juga mengakuinya. Yang pertama kita akan bahas bahasa Suryani yang ditunjukkan Ghufran ini ternyata palsu. Kita simak penjelasannya. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah bahasa Suryaninya Mama Ghufran itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang aslinya? Di channel YouTube-nya Pesantren Unik, kita akan melihat video di mana Mama Ghufran memperkenalkan ortografi tulisan bahasa Suryaninya. Gampang, siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini. Ini. Hah? Betul atau tidak? Dengan melihat ortografi bahasa Suryaninya Mama Ghufran, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Ghufran itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Ortografi huruf Suryani yang asli itu seperti ini teman-teman. Dia terbagi kepada 3 dialek. Dialek barat disebut sebagai Serto, dialek timur disebut Madhaya, dan dialek klasik disebut Estrangelo. Dan beginilah bentuk tulisan yang ditulis dalam bahasa Suryani yang asli. Bahasa ini juga ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri sebagaimana bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Dan kalau dibaca teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Ghufran yang membacanya, yakni dengan makoli-makoli itu. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. تشبحته توديثه هدرو قولوسه رمرومو طوبض لوبوطيل امنو ايث بخول زبان وبخول عيدون نيشت ودناسر. Nah kaum muslimin, dari video tadi kita tahu bahwa bahasanya Ghufran itu bukan bahasa Suryani asli. Dan kita tadi bisa dengarkan bahasa Suryani yang asli dan tidak ada makuli-makulinya. Jadi bohong jika hanya Ghufran yang bisa bahasa Suryani. Bahkan faktanya Ghufran tidak bisa pakai bahasa Suryani dengan benar. Nah terus huruf yang ditampilkan Ghufran itu huruf apa? Kita simak videonya kaum muslimin. Terkait kitab yang memuat daftar huruf yang mirip seperti hurufnya Mama Ghufran dan huruf mistiknya Yahudi, itu adalah dari kitabnya Ibnu Wahisyah dengan judul Syauqul Mustaham. Sebelumnya perlu dipahami dahulu teman-teman bahwa kitab ini sebenarnya bukan kitab mistik, melainkan kitab yang memuat daftar koleksi huruf-huruf kuno. Nah, pada halaman 36, kita bisa melihat huruf-huruf dengan ortografi unik yang diurutkan berdasarkan padanannya dengan bahasa Arab. Ortografi huruf yang disajikan ini sekilas mirip dengan huruf pseudo-Suryaninya buatan Mama Ghufran, serta juga mirip dengan huruf Malachimnya dari Yahudi Kabbalah, mengindikasikan bahwa kemungkinan ada saling ketersambungan, bahwa huruf Mama Ghufran mungkin berakar dari daftar huruf-huruf ini. Dan huruf-huruf ini kemungkinan dipengaruhi oleh huruf mistiknya dari Yahudi Kabbalah, kan gitu. Nah, hipotesa ini semakin meyakinkan ketika kita membaca deskripsi dari kitab ini, teman-teman. Disebutkan di sana, karakteristik huruf hikmah dari Suryanius, si penulis kitab astronomi dan ilmu berkaitan dengan astrologi atau nujum, dan tolasim, yakni perjimatan, dan segala yang berkaitan dengannya. Dan pengamatan dan pembuatan khawatim. Khawatim ini teman-teman bentuk jamak dari khatim ya. Dimana khatim itu artinya segi. Ini sejenis jimat juga gitu ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan roh.
Nah kaum muslimin, jadi dari penjelasan tadi kita tahu bahwa huruf-huruf yang ditampilkan Gufron tadi itu huruf yang dipakai dalam ilmu perdukunan. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah, dari deskripsi ini teman-teman kita sudah memahami bahwa huruf ini oleh si pembuatnya itu digunakan untuk hal-hal gaib. Huruf ini merupakan tulisan yang dinisbatkan kepada sosok yang bernama Suryanius. Nggak diketahui ya siapa sosok Suryanius ini. Apakah ia adalah seorang Yahudi atau Kristen. Namun yang pasti berdasarkan deskripsinya, ia menggeluti ilmu-ilmu mistik atau okultisme. Dan huruf-huruf ini itu digunakan untuk keperluan itu. Nah, kemungkinan besar teman-teman istilah Suryani yang digunakan oleh Gufron itu merupakan sosok Suryanius ini. Dan kalau benar demikian, maka bahasa Suryani yang dimaksud Mama Gufron itu bukan bahasa Suryani yang kita kenal sebagai bahasa Suryani yang asli itu, melainkan bahasa dari sosok yang bernama Suryanius. Jadi Suryani yang dimaksud Mama Gufron itu adalah dinisbatkan ya kepada nama tokoh Suryanius. Ya, Mama Gufron mungkin tidak menyadari tentang fakta ini karena dia mungkin mendapatkan dari kitab lain, bukan langsung dari kitab ini ya. Nah, dari serangkaian paralelisasi fakta dan data yang sudah kita jabarkan ini, antara tradisi mistisme Yahudi dan mistisme Islam ini, membuat kita dapat berhipotesa bahwa besar kemungkinan tulisan Suryaninya Mama Gufron itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah, berdasarkan benang merah yang sudah kita jabarkan dari tadi. Nah kaum muslimin, jadi itulah tadi penjelasan dari Rabbanians ID tentang huruf yang ditampilkan si Gufron. Dan dari penjelasan beliau kita tahu bahwa huruf yang ditampilkan Gufron ini ada kaitannya dengan tradisi perdukunan Yahudi Karbala. Dan ini diadopsi oleh dukun-dukun yang ngakunya beragama Islam di zaman sekarang. Dan dari penjelasan beliau kita juga tahu bahwa bahasa Suryani yang diklaim Gufron ini bukan bahasa Suryani yang asli. Dan Gufron ini memang lebih cocok disebut dukun daripada kiai. Kita simak video yang ini kaum muslimin. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar naki. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk beluknya? Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Nggak ada kecap nomor 2, nggak ada. Nomor 1, saya yang tanggung jawab. Ikut sama siapa lagi? Gerbong banyak, tapi pintunya 1. Masuk atau tidak, walau alam. Kalau ini kan jelas dibukakan, betul nggak? Ragu-ragu nggak sekarang? Ragu-ragu nggak? Oh, sena ini saya sakit lahir, sakit batin. Ambil air, bacakan la ilaha illallah, Allahu, silakan. Tawasulan, insya Allah dijabah. Kun payakun, sembuh. Nggak apa-apa. Jadi dukun kecil-kecilan. Betul nggak? Nah kaum muslimin, jadi si Gufron tadi ini ngibul melarang malaikat munkar nakir. Dan ini bukan ajaran Islam tapi lebih mirip ajaran dukun. Dan di akhir video si Gufron tadi juga mengajarkan jamaahnya untuk menjadi dukun kecil-kecilan. Artinya apa? Artinya bisa jadi Gufron ini dukun yang besar. Dan selanjutnya berikut adalah tanggapan dari seseorang yang pernah kenal dengan Gufron ini dan dia menyebut bahwa Gufron ini memang dukun. Kita simak videonya. Nah, itu bicaranya halunya super ambulan dah. Di sini dia datang ke sini, itu saya ngopo bahas ini senggena ora sama cawali ini ngadepi aku tak ida cangkemmu aku loh. Nah, saya itu mempunyai karakter yang berbeda dengan orang lain. Saya itu kalau menghadapi wali yang katanya wali double hancurkan pokoknya. Apalagi orang-orang itu mendedikasikan dirinya dia adalah Al-Bantani. Pakai nama yang besar supaya orang takut. Terus ditambah pula sama centeng-centengnya. Kalau bahasa Jawa centeng-centengnya. Tahu centeng-centengnya? Orang yang mengiklankan dia. Waduh, dia wali. Dia bisa membedah langit, bisa membedah langit. Aduh. Yang lebih parahnya saya melihat video, dia bisa menjaga kiper daripada
Neraka. Iya. Ya. Pawang Bagi neraka Anda ya. yang nonton live ataupun nanti setelah live, lu sampaikan tak apa-apa. Kenapa Ya. respek saya hilang? Karena dia dan komplotannya, saya lihat seksama dengan ramainya nasab ini, dia itu seakan-akan sok paling hebat, seakan-akan sok paling suci, seakan-akan sok paling di atasnya. Bahwasanya langit dia pegang. Kayak gitu. Dan saya jujur sepakat ketika dia ingin merawat marwah NKRI, saya setuju. Karena NKRI ini harus kita jaga sama-sama. Tapi saya muak dengan satu titik, bukan titik satu, beberapa titik yang dia seakan-akan wali, dikultuskan, didewa-dewakan. Jadi ibarat orang Jawa, saudaraku, ya, dia ini kayak memakai centeng. Dan centeng-centengnya ini lah, ketika nantinya mau turun kemana, ini adalah wali. Dia ini adalah wali. Tungane mati. Jadi, saudaraku, Anda itu jangan sok wali kalau duplikatnya itu dukun. Ya, di sini Perlu tepatnya kita counter teman-teman. supaya mereka itu mawas diri, tahu porsi, tahu tupoksi. Enggak terus didewa-dewakan. Nah, jadi wali, rano duitnya yang metengis. Rokok ente utang misalnya. Nah, kaum muslimin, jadi di sini dia menyebut bahwa Gufron ini memang dasarnya dukun. Dan dari penjelasan beliau kita tahu bahwa Gufron ini banyak ngibul tentang karomahnya. Dari jadi kiper neraka sampai membelah langit. Dan sepertinya Gufron ini tidak laku jadi dukun, dia mulai mengaku jadi wali dan ceramah di publik. Dan hati-hati dengan orang yang mengaku punya karomah. Waliullah itu nggak ngaku-ngaku, saya ini waliullah. Karena para waliullah mengatakan, la ya'riful wali illa wali. Yang tahu waliullah itu wali juga berarti. Jadi kalau antum mengakui dia wali, anda juga wali sama kayak antum. Maka hati-hati dengan yang seperti ini, karena pada saat ini banyak dukun-dukun yang berkedok ustaz. Iya, banyak. Karena dukun yang model dulu, paranormal dulu itu sudah nggak diminatin sama masyarakat. Nah, kaum muslimin, jadi dari penjelasan Ustadz Syafiq Basalamah tadi, kita tahu bahwa memang banyak dukun yang mengaku-ngaku punya karomah dan ngaku jadi wali. Contohnya ya si Gufron ini. Dukun berkedok wali, dukun berkedok ulama, sampai-sampai banyak umat yang tertipu, contohnya Banser Enu. Dan ini berbahaya karena orang yang mendatangi dukun itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari dan jika membenarkan ucapan dukun itu maka dia telah kufur. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.